Soso dan Jasmine-nya juga. Dan apalagi mereka adalah dari dominasinya juga gitu loh. Dynamic lah bisa kita katakan. Dinamika dan juga chemistry mungkin ya. Karena balik lagi kalau udah barengan kayak gitu udah pasti chemistry bakalan kuat banget. Tapi ternyata untuk sekarang di FYG di first pick dan ngebandnya itu karena Fofius dan juga Eve loh. Hero mereka sendiri dari match pertama tadi, dari game pertama tadi. Yap, ini Fanny masih ban ya harusnya juga nih. Chusin dan Alpha itu dia yang tidak akan diberikan karena kayaknya untuk di FYG mereka nggak akan yang se-first pick itu untuk Alpha. Jadi oke, kita tutup aja. Dan ban ketiga dari Nightmare, Chip. Berarti membuka kesempatan adanya Hilda, Hayabusa. Ini terlepas. Hilda langsung diambil untuk first pick-nya dari DFYG. Tipikal hero invasif, tipikal hero pressure di arah frontline dan bakal menurutku bisa menjadi kunci utama juga nih untuk melawan tipikal-tipikal ya marksman kayak Beatrix sih menurutku. Seenggaknya untuk nge-miss position aja itu udah cukup dengan adanya Hilda. Dibandingkan dengan Fofius yang menurutku fokusnya terlalu lebar ke arah teamfight potential. Ini ada fun fact nih. Dari DFYG Vexana pick di game tadi adalah untuk perdana ya keluar di sejarah M-Series. Oh, oke. Jadi Vexana tadi tuh Vexana debut untuk di M-Series ya? Iya ya. Oke. Karena mungkin sebelumnya kan kayaknya di Vexana belum revamp ya? Belum yang segininya gitu loh ya. Oke. Dan ini udah mulai geser lagi nih dari segi pick-pickannya juga. Hilda yang di-up dengan adanya cooldown dari skill 1 skill 2-nya ya. Ini akan membuat dari Hilda akan semakin agresif. Tapi geser nih untuk Nightmare. Dengan Alpha yang udah ditutup, mereka membuka ke arah Harriet dan juga Gatot Kaca sekarang. Wah ini nyari laning power juga gak sih? Karena Gatot Kaca ya menurutku ya untuk lawan Hilda masih lumayan kuat lah. Gitu loh. Dan Suyo lagi, Suyo dan juga Chow, oke, triple fighter. Yang dibawakan oleh di FYG dengan keadaan sekarang Matildanya masih open. Dan menurutku Matilda masih bisa digunakan lagi untuk Nightmare. Dengan Roamer berarti Gatotnya XP laner. Oke. Dan jangan lupa juga untuk Pixiu itu juga dikenal sebagai Big C ya. Yaitu makhluk mitologi dalam legenda kuno Tiongkok ya. Jadi ini jadi hitungannya ya dia mengambil salah satu makhluk mitologi lah. Gitu. Keren juga sih tapi inspirasi namanya. Iya. Beda sama Choji ya. Waduh, semuanya kan filosofis kan, pasti ada. Nama kan doa gitu loh, pasti. Kalau Choji nggak ada filosofis. Gak ada ya, emang asal gitu ya kayaknya ya. Oke, tapi apakah nasib dari Suyo ini akan berbeda ya dibanding di game sebelumnya? Dan itu dia Hayabusa yang terlepas akhirnya diambil oleh Nightmare walaupun sebenarnya ada Hilda ya. Iya, tipikal triple fighter sih yang menurutku lebih aku concern lagi karena ya otomatis dari segi durability-nya nggak bakalan tipis-tipis gitu loh. Mungkin untuk bisa main targeting ke arah gold laner bisa, tapi jangan lupa juga untuk gold laner pun menurutku Lunox masih bisa masuk ke dalam draft apalagi dengan tipikal triple physical ini udah keluar. Ini Khalidnya belum keluar loh. Khalidnya juga belum keluar. Iya kayak tadi impactful banget soalnya buat Khalidnya Oper ya. 2 kali tadi penggunaannya mungkin sekarang udah mulai geser lagi dari segi strats yang akan dibawa dengan Loi Ben sekarang masih ya mencoba untuk mempersempit ke arah hero-hero dari Yi1 dan band keempat yang akan dilakukan oleh di FYG mengincar ke arah mid lane terlebih lagi kah, tapi tidak. Mereka mempercayai bahwa Gatot Kacanya di EXP sehingga Tigreal yang menjadi satu band yang dilakukan oleh di FYG. Even kalaupun emang Khalid ke di band ya, menurutku ini pre-set up team fight-nya bakal bagus banget sih dari tim Nightmare. Khalid plus Gatot Kaca itu udah kita sering lihat, bahkan pernah kejadian juga kalau nggak salah di RRQ ya, MPL ya, keluar tuh setup kayak gitu dan ya kebanyakan sih Turtle udah susah dipegang ya kalau udah kayak gitu, apalagi dengan tipikal Chow dan juga Hilda yang menurutku ini target lock banget tipikalnya, bukan sisi yang besar gitu loh. Mungkin sisi besarnya bakalan datang dari mid lane-nya dan untuk pilihannya sekarang nggak terlalu banyak. Vexana masih ada, Aurora dan apa lagi? Faramis. Ya Faramis sih. Sebenarnya. Tapi aku ngerasa Faramis enak buat Nightmare justru. Dia bisa counter initiate, dia bisa backup juga dengan berarti mainnya nanti bareng sama Harithnya dan Faramisnya mereka bikin sendiri. Oke, itu dia ya jawabannya ya. Langsung dihilangin Faramisnya. Karena ya balik lagi emang tipikalnya untuk dari tim Nightmare juga bakalan main team fight family nggak sih dari
Harith, Gatot Kaca gitu loh. Even kalau sampai ada Khalid juga dan ya itu dia. Khalidnya di ban. Tidak akan dibiarkan lagi ya. Gak akan dikeluarin. Berarti mereka cukup apa ya, lebih ke main aman aja ya. Karena mereka masih menerka-nerka ternyata untuk Gatot Kaca kemana. Dan Angela yang diambil. Yang biasanya kita ngeliat powernya tuh Link Angela, Joy Angela. Tapi ya mungkin bakal mainnya sama Harith sih. Karena mungkin atau ya buat Hayabusa berarti buat backup aja, bukan sebagai sisi power tambahan yang karena kalau misalkan emang hero tabrak dengan mobilitas yang kencang kayak gini untuk Hayabusa Puppet of the String-nya bakal susah banget buat connect. Tapi ini bakalan jadi, tapi nggak bisa ya karena XP-nya udah pasti Gatot berarti. Ini kemungkinan juga Angela mid lane sih. Iya, Angelanya. Magic damage-nya udah ada dari Harith. Angela mid lane, Gatot Kaca roamer berarti oke. Berarti untuk aku entah kenapa ya ngeliat Angela walaupun gak ada Link tapi lawan ada tipikal kayak gini, Cici gak sih yang keluar nih? Cici buat tabrak belakangnya. Karena tipikal kan udah pada tebel-tebel semua kan dengan adanya Hilda dan juga Cho. Biar supaya Gatotnya biar aja ditaruh di roamnya. Iya. Gitu. Karena menurutku untuk kombonya sama Harith bisa, tapi pasti ada lagi nih yang lain nih yang bisa dikombo nih, gak cuma dari Harith itu dia. Cici jawabannya langsung. Ini Cici Angela, wah ini combo yang pernah kita lihat juga ya sebenarnya di MPL ID juga ya. Iya. Tim Liquid ya kalau nggak salah. Waktu masih Aura waktu itu. Ya masih Aura waktu itu dan susah dipegangin, susah ditangkap dan menurutku di sini yang bakalan jadi korban utamanya Aurora sih. Karena ya balik lagi ya Aurora tuh yang tipikal kayak Sicilian, kalau berada di depan muka banget itu nggak bisa ngapa-ngapain Aurora. Oke, tapi untuk tabrak belakangnya berarti sudah banyak banget nih solusi yang dimiliki sama Nightmare Esports ya. Mereka punya Gatot Kaca, mereka punya Hayabusa juga. Dan juga Cici yang bisa dibantu nantinya dengan adanya Angela. Sedangkan kita perlu ingat untuk Chow memang adalah target power lock. Namun dia single target dan ada 3 Purify bahkan buat Nightmare. Iya. Waduh. Ini udah bener-bener pengen main aman banget karena ya balik lagi Chow yang kita bicarakan ditambah lagi dengan adanya Hilda yang ada sedikit apa ya bisa dibilang stun sisinya tapi nggak terlalu banyak, cuman tetaplah ambil aman aja. Tapi ini dia untuk game ketiga dari match pertama kita di FYG melawan tim Nightmare. Let's go, match point. Untuk keduanya sekarang siapa yang akan bisa mendapatkan poin pertamanya untuk bisa menduduki berarti pemuncak sementara ya dari groupingnya juga untuk wildcard. Karena sembari kalian menunggu juga nih untuk ke Swiss Stage, M6 Pass itu udah ada loh. Betul. Aku udah punya skin cloud. Langsung aja kalian ambil ya, itu kalau nggak salah harga yang biasanya itu 399 diamonds. Ya jadi benar-benar affordable banget, langsung aja kalian sikat karena emang keuntungannya banyak banget di dalam situ. Dan ternyata ya M6 skinnya Cloud. Yes, dan ya terlihat juga untuk bagaimana adanya Angela mid lane. Permainan agresif dari Twizy for Lexi kali ini bakal coba untuk masuk sedikit. Purify tertrigger dan ditabrak sudah first blood diabatkan oleh Kiel VJ dengan begitu agresifnya dia langsung turun dari atas ke tengah. Ini dia ya alternatif lain dari adanya Khalid. Sama-sama bisa lari, sama-sama punya damage yang besar. Tapi bedanya nggak ada sisi gede aja dari Hildanya. Makanya tadi kita lihat dari atas lagi gedebak-gedebuk sama Cici tiba-tiba ke mid lane. Namun movementnya cepat banget tapi Z kali ini bakal coba untuk sedikit pegangin dulu. Tapi nggak masalah, ZT pun masih terbilang aman. Dan itu dia poke damage dengan ada Hellstone Blast. Ini juga jadi PR tersendiri sih Aurora nih. Dan ngelihat dari emblem sih tadi aku yang cukup ke notice adalah Oper ternyata pakai Warcry ya untuk di game kali ini. Dia nggak ngincer ke arah durability-nya karena durability udah datang juga dari Angela. Jadi bisa dibilang untuk Nightmare mereka punya bagian badan depan. Tapi ya adanya cuma di Gatot Kaca dan mungkin healing potential yang bisa dibawakan oleh Oper plus Angela. Tapi nggak cuma Angela plus Oper tapi bisa juga ke arah Harith yang digunakan di arah bottom lane tentunya untuk teman-teman dari Nightmare Esports. Yes, dan menuju ke arah turtle pertama akan ada kontes kah yang mungkin nantinya bisa dilakukan sama Z-nya ya, karena secara head to head harusnya ini ada sedikit half assassin half fighter nih yang dimiliki sama Z. Walaupun ya PR-nya adalah kita tahu Shadow Kill sekarang udah bisa sambil retry kan. Betul, dan mungkin itu yang bakal menjadi suatu hal yang tricky, tapi ngeliat dari Hayabusanya posisinya masih jauh banget tuh. Iya, kayaknya nggak bakal ada kontes juga sih. Mereka membiarkan dulu untuk Lord dari turtle-nya bisa didapetin sama di FYG karena akan mencari farmingan secara aman dulu untuk Twizy for Lexi. Iya, dan untuk sekarang kita ngeliat dari kedua belah tim ini masih di momen-momen tenang ya. Belum ada first blood udah ada satu tapi belum ada team fight yang benar-benar gede banget. First blood pun juga tadi datang dari Sosol yang tiba-tiba digebukin sama Hilda. Sisanya mungkin
Bisa aja sih dari Nightmare juga nunggu satu itemnya Cici dulu untuk bisa ngerontokin nih bagian front line-nya Cho. Even Cho pun bisa ditahan dengan ada curtain call soalnya. Iya dipegang ya, terikat sudah dengan tali silaturahmi ya kan. Susah banget diputusin soalnya. Iya. Tapi untuk di area bottom lane, ini bakal ada ganking power yang terjadi sih sebenarnya, gameplay yang cukup sama. Tapi Pexiu kali ini bakal coba untuk mundur tapi tidak terselamatkan karena damage yang disumbangkan oleh kami cukup ternyata. Tapi pertukarannya Twizy for Lexi yang harus hilang dari Nightmare dan menjadi pertukaran yang tidak cukup adil dan long. Sudah mulai keluar dengan adanya Spear of Destruction tapi Kami masih bisa mundur secara perlahan walaupun Pexiu-nya hadir kembali dan KLVJ akan mengincar ke lini paling belakang sehingga Kami berhasil untuk di take down dan di FYG mereka bangkit di game yang ketiga. Tapi ini dia ya alasannya kenapa Hilda di ban dari 2 game sebelumnya. Karena kalau kita ngeliat di bawah tadi, wait sebentar dulu masih lanjut. Oke, bakal coba ditabrak kembali dengan adanya sedikit art of hunting tapi Yopar masih cukup durable kali ini, masih bisa mundur terlebih dahulu sehingga tidak ada poin kill tambahan tapi Jasmine sendirian. Masih ada Spear of Misery untuk bisa memukul mundur Jasmine atas hentakan yang dia ingin lakukan ke arah Lung. Tadi Nightmare Esports untuk di bawah ya, Too Easy for Lexi itu dapetin targeting yang lumayan bagus menurutku. Karena tadi pengincarannya itu menuju ke arah dari Pixiu berbarengan bertiga gitu loh. Tapi ternyata pas connect ke arah dari Lungnya, dia kena tancap tadi kan di bawah. Akhirnya nggak bisa pulang sama sekali dan ujung-ujungnya jadi domino effect. Dimana teman-teman dari Dian Feng Yaogoe-nya itu bisa nge-charge bagian lain dari Nightmare. Contohnya paling simpel tadi, opernya masih jauh, Sosol yang dikejar, Kemi-nya juga dikejar, even udah ada Zaman Force. Ini dari DFYG benar-benar masih berani banget untuk maju ke depan dan worth it ternyata. Yep, kali ini udah mulai masuk lagi dengan Quad Shadow. Tapi Sosol berhasil untuk di take down kembali. Dengan adanya Jasmine masih punya Avatar of Guardian untuk mundur. The Way of the Dragon membuat dari Twizy for Lexi kali ini tereksekusi. Di tangan dari double kill yang bisa ditabung juga oleh KLVJ sementara. Di area bottom lane, Kaminya pun terpaksa harus mundur dan setiap lini dari DFYG berhasil untuk ngasih pressure besar dari Nightmare Esports. Wah ini DFYG udah menangin setidaknya mid lane sih. Karena kalau kita ngeliat ke arah gold lane, dari tadi Kami sama Lung itu benar-benar intens banget dari segi fight-nya. Sementara untuk di area top lane ini jadi kayak weak lane gitu loh untuk 12 tim. Gak dipegang sama Cici dan juga gak dipegangin sama Hilda. Tapi Hildanya dari KLVJ. Targetingnya itu bagus banget. Sosol yang hilang terus tuh akhirnya nggak ada hard guard yang ke pop up dari tadi. Waduh, tapi KLVJ bakal coba ditabrak kembali. The Way of the Dragon berhasil untuk dihempaskan. Twizy for Lexi bermain dengan Quad Shadow, tapi sepertinya masih ada satu Phantom Shuriken yang buat dari KLVJ pun ter-shutdown sudah dengan adanya 4 poin kill yang sudah ditabung oleh KLVJ. Bahkan Revitalize tidak membuat dirinya terselamatkan. Ya ada cashback yang lumayan besar dapat dari KLVJ yang tumbang dari Nightmare Esports. Seenggaknya ini jadi sedikit turning point untuk mereka. Tapi balik lagi Kemi menurutku ini udah mulai harus dikasih perhatian sih oleh teman-teman dari Nightmare Esports. Karena ini juga jadi lane yang sendirian mulu. Kebanyakan di arah trio mid lane dan juga XP-landernya yang terjadi team fight. Dan melihat untuk di arah mid lane yang sudah pecah, akan agak sulit untuk team fight lagi melawan di FYG bagi Nightmare Esports. Dan juga kayak aku penasaran sih, ini kan tadi untuk Haritnya benar-benar di prayo kan sama Nightmare Esports. Impact-nya kan seperti apa nih nantinya di dalam satu buah team fight. Karena untuk sejauh ini ya memang secara head to head sedikit tertinggal, apalagi dari turretnya juga udah mulai dihancurin, jadinya space dan juga positioning ini bakal mudah untuk ter-reveal. Sementara di top lane, Twizy for Lexi bakal coba untuk mendefense outer turret secara mati-matian. Dengan HP yang udah mulai tergerus juga, terpaksa untuk mundur, tapi Spear of Destruction-nya connect dan bahkan masih bisa dihindari dengan adanya satu buah shadow kill. Namun tidak dengan waktu yang cukup lama dibutuhkan oleh Dian Feng Yaogai. Berhasil untuk bisa mendapatkan 2 poin kill tambahan sehingga Nightmare Esports akan semakin tertinggal. 2-in-1 terjadi dengan tadi Hayabusa dikenakan hard guard dan di saat Hayabusa menghilang, Angel langsung keluar. 2 player menghilang dan ngebuat power, lihat seperti sekarang. Z udah gampang banget hit karena dari Oper. Evil Queller bakal coba untuk menyicil, bahkan upaya untuk mendorong ke arah satu buah outer turret di bottom lane pun masih gagal. Dan Oper harus betul-betul tertinggal sendirian, sedikit mendelay tapi 3 pemain dari DFYG ini benar-benar tahu banget nih, membuat dari Opernya tidak bisa bergerak sama sekali. Purify-nya ada 3, tapi lihat deh resource untuk sisinya Aul dari teman-teman di FYG. Mereka ngebawa Moskov dengan Spear of Misery, mereka ngebawa The Way of Dragon, mereka ngebawa Frigid Glacier, dan mereka ngebawa Art of the Hunt dari Hilda. Ini tipikal-tipikal sisi yang udah susah banget untuk di-dodge habis-habisan gitu loh. Jadi menurutku untuk di game kali ini ya problem mereka adalah ya di team fight pisah-pisahin kayak gini jadinya. Yap, dan terlihat kali ini dengan adanya The Way of the Dragon bahkan pick off terus. Sedikit adanya ancang-ancang dari hard guard yang gak sempat masuk ya.
Jadi tidak berhasil untuk membuat dari Twizy Forlexinya terselamatkan. Bahkan lihat 4 poin kill. Kayak main assassin di depan Hilda kayaknya agak sedikit susah. Iya, dipegangin banget dengan 4 poin death ditambah lagi dengan item yang bisa dibilang cukup jauh perbedaannya. Dengan adanya jungle Suyo, tapi itu juga karena Z dari tadi udah mulai nutupin juga nih untuk jungle resource dari Nightmare Esports. Sementara di lain sisi ini Hildanya simple banget itemnya cuma Thunder Belt, tapi balik lagi nih dia. Yap, Biggest Kasier, The Wave Dragon kami akan menjadi targeting berikutnya. Sudah mulai terbagi dengan adanya Shadow Kill menjadi 4 orang sehingga tidak ada damage besar yang bisa disumbangkan oleh Twizy Forlexi walaupun dirinya pun masih bisa kabur. Tapi Oper dirinya paling depan pun tidak bisa menahan apapun lagi sehingga 2 pemain yang hilang dari Nightmare Esports tidak bisa ditukar dengan apapun. Ini menit 9 ya, ingat passive turret sudah nggak ada. Sementara nanti untuk di Lord pertamanya itu akan hadir dalam 50 detik lagi. Pergerakan dari kedua belah tim sepertinya udah mulai terbaca bahwa di FYG ini bakal mendominasi makronya dulu dari semua inner turret. Mungkin kalau bisa dapetin passive turret juga karena untuk defense dengan Angela mid lane menurutku agak sulit juga nih. Dan wah, Max Pen Trinity-nya juga sudah jadi dari Lung. Di bawah menit 9. Di bawah menit 9. 3 item udah jadi. Bayangkan, semengerikan apa dengan defense item yang belum mumpuni dari Nightmare Esports. Ini bakalan bener-bener ada tabrakan yang kenceng sih. Karena menurutku even kalau Jasmine pun maju ya, kalau dia nggak bisa dapetin tahunnya ke arah Lung, ini bakalan jadi sebuah bait justru untuk di FYG. Bener-bener ngeharas bagian front to back-nya dari Nightmare Esports. Yes, dan ini ngeri banget ya 3 base turret tersisa di menit Pasif 2 tadi kan udah hilang. Pasif 2 di tengah atas ya. Iya, tengah sama atas. Ya dan gak banyak yang bisa dilakukan sama Twizy Forlexi. Dia bukan cuma dari Hildanya, masalahnya dari Pixiu-nya juga dari tadi ganggu dia terus-terusan juga kan. Iya. The Way of the Dragon, dan makanya aku ngeliat untuk kombinasi mungkin secara backup-an aja yang akhirnya dilakukan sama Angela menuju ke arah Twizy Forlexi. Dan akhirnya menjadi hal yang tricky karena dalam keadaan under, backup-an dari Angela itu bisa menjadi buy one get one nantinya. Betul, ditambah lagi dengan ya tadi yang seperti aku bilang ya, triple fighter nggak sih? Even kena ke arah dari Aurora pun ini masih ada Pride of Ice gitu loh yang seenggaknya bisa di-trigger kemudian dengan flicker. Jadi agak susah untuk memaksimalkan power dari Hayabusa kecuali mainnya landing jauh. Itu pun masih bisa kena hit sama Loom. Yap. Defensif seperti apa yang akan dilakukan oleh Nightmare Esports ya? Karena Lord sudah muncul memang di area tengah, tapi ini masih Lord yang pertama. Seenggaknya dengan tanpa adanya yang terpick off dari Nightmare Esports, mereka masih kuat lah dengan adanya kelima pemain. Ya, namun harus dilihat ya dari damage deal tertingginya dari Yuan. Dari game pertama itu udah gede banget, jadi defense harus kuat banget dari Nightmare karena Yuan bakal jadi ancaman banget. Yes, dan ternyata dengan adanya Lord yang masih belum punya power charge ini ya, bisa dikawal perlahan juga untuk bisa menghancurkan satu buah base turret di area tengah. Bottom lane-nya dengan attack speed yang cukup tinggi, terlumat habis sudah. Ada flicker 2 Dragon dan ternyata Twizy Forlexi yang berhasil untuk diinisiasikan. Avatar of Guardian mengincar ke lini paling belakang. Tapi dengan ada Revitalize, Tifa jangka panjang pun bisa dilakukan kembali oleh Dian Feng Yao Gai. Dan bahkan kali ini terpaksa untuk mundur dan base-nya terbuka dengan cukup lebar. Dan DFYG berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang ketiga. 2-1 skor hasil akhir dari match pertama. Namun bisa kita lihat bahwa DFYG dengan draft yang sangat matang dari game pertama hingga ke game ketiga yang ngebuat akhirnya mereka menang tentunya. Namun kita juga bisa melihat bahwa Nightmare Esports ternyata merasakan nightmare-nya untuk mereka sendiri. Melihat bagaimana kuatnya dari DFYG game pertama juga di game ketiga. Aku yakin ini bakal menjadi pelajaran yang cukup keras menampar teman-teman dari tim Nightmare Esports. Yes, wow. Dan ternyata game cepat terjadi. 10 menit. Dominasi yang dilakukan begitu mengerikan. Dan itu dia the power of aggressiveness dari Chow dan juga Hilda. Assassin itu bakal kalang kabut semuanya. Walaupun memang secara gak langsung Hildanya yang ngeganggu. Tapi presensinya juga nih dari Chow-nya yang selalu bisa menginisiasikan. Dan emang dari awal kita udah mention ini Chow bakal jadi perebutan dari kedua belah tim. Dan lihat impact-nya begitu luar biasa. Betul, ditambah lagi dengan Hilda first pick ya yang menurutku ini menjadi kunci juga untuk even ini hitungannya bukan trio mid lane lagi sih dari DFYG. Hitungannya udah quattro mid lane. Karena dari Hildanya tugasnya juga cuman untuk clear, pindah ke tengah, bantu Aurora, bantu Chow. Ini tengah mana yang gak gemeteran melihat setup seperti ini. Even untuk Auroranya sendiri, damage awalnya itu juga udah sangat-sangat besar. Dengan freeze blast juga yang bisa ngebanyakin banget sisi potensial lah yang bisa keluar. Dan mempermudah juga aimnya Chow ini mau ke arah mana pick off-nya. Even kalaupun tadi kita ngeliat untuk dari segi jungle-nya Suyo yang dimana fighter damage-nya gak instan banget tapi tetap bisa nge-follow up jadinya. Terus juga kayak dengan adanya Cici Angela konsepnya ada. Tapi Cici akan bisa
bertahan jauh lebih lama itu di arah mid to the late game. Betul. Begitupun dari Harith sebagai damager dan early yang perlu dipegang sama Nightmare untuk mengandalkan ke arah Hayabusa patah. Sehingga akhirnya early-nya gak kepegang, bahkan menginjak mid to the late game pun tidak diizinkan nih oleh di FYG yang langsung end the game dengan cukup cepat. Hitungannya mereka tuh lebih ke lepas selungnya tadi untuk di era bottom lane. Karena emang kebanyakan di 5-6 menit awal yang terjadi itu di XP dan juga mid lane-nya gitu loh. Dan sekalinya dapat mid lane, lihat tadi untuk di era top lane-nya pecah juga gitu loh. Baru tuh di menit 5 ke atas, lungnya dibantuin. Even dengan adanya lung yang menurutku kuat banget sih untuk di game kali ini. Dia masih bisa survive juga ngelawan kami, ya itu juga berkat adanya turtle sih yang didapatkan juga kan sama di FYG. Yes, sambil kita akan melihat ya dari item-item yang diperoleh juga dari masing-masing tim. Karena secara atribut ini gapnya udah amat sangat terasa, apalagi kalau ngeliat dari Lung tadi Trinity attack speed itu udah jadi di bawah menit ke-9. Dan kita masih belum lihat item-item apa lagi yang sudah terselesaikan gitu loh untuk Suyonya. Karena sebagai main damager ya, karena auroranya lebih ke utility aja. Betul, dan aura utility yang dimaksud di sini adalah Glowing One, tapi ternyata ditambah dengan ada Divine Glyph dan juga unggul-unggul pede. Iya, Blood Wings ya, langsung udah pede aja ya 16/3, angka yang jauh menurutku. Even untuk mid lane lawan pun ini baru ada power dari Flash of the Oasis. Jadi nggak terlalu banyak banget damage-nya untuk daerah mid lane, ya ditambah lagi dengan high ground yang nggak terlalu banyak ngebuat defense-nya lumayan agak susah. Even kalau kita ngeliat dari Cici pun di sini ya lumayan lama ya untuk clear minionnya ya, Ul. Iya. Ngebuat akhirnya ya kalah susah jalan untuk manage lane dengan baik gitu loh. Ya dan sampai akhirnya jadi kalah rotasi kan sama KLVJ yang jauh lebih aktif juga, dia clear cepet, dia bisa langsung move juga. Sementara ya kalau ngeliat dari mid lane-nya kan lebih ke utility kan dengan Angela, dengan Fleeting Time, Flash of the Oasis. Jadi bener-bener untuk secara damage diandalkan ke arah Harith dan juga untuk Hayabusanya. Sementara Hayabusa dalam keadaan under, Blade of Despair yang dipilih ini terlambat banget pastinya untuk gimana caranya dia bisa manfaatin agresivitas di early game-nya. Iya, karena konsepnya sih lebih ke Gatot Kacanya loncat, dari situ udah mulai ada yang masuk dari damager ya antara Cici ataupun Harith. Nah, finishernya adalah Hayabusa. Problemnya adalah di saat Hayabusa shadow kill dari awal, tipikal 3 fighter nempel ini yang ngebuat akhirnya damage-nya tuh nggak bisa ngebuat apa ya, damage yang tinggi banget untuk seenggaknya dapetin 1 pick off deh gitu loh. Ya otomatis dari segi goalnya nggak terlalu bisa cukup cepat lah untuk ditambah gitu loh. Dibandingkan dengan adanya Suyo dari Z yang 5 kill, 0 death, 9 assist. Semua itu juga menurutku udah disuapin habis-habisan tuh dengan adanya Pixiu yang ngebawa Cho untuk di game kali ini. Even kalau kita lihat dari Lung ya, walaupun dijadiin weak lane, itu masih 0 death juga gitu loh. Jadi udah dominasi dari 3 lane yang berbeda. Walaupun di gold lane ya, hitungannya equal. Iya, tadi ya sempat ngasih pressure juga ya dari Kemi-nya. Tapi apalah daya 4 pemain yang lainnya dalam keadaan yang tertekan sehingga tidak bisa untuk bisa melakukan comeback nih. Masalahnya dari tadi trennya adalah siapa yang pegang early udah snowball itu hampir bisa dipastikan menang ya. Kayak chance untuk di comebacknya tuh tipis banget gitu loh. Karena mengingat mereka butuh banget poin kemenangan sehingga disiplinitas yang menjadi satu concern. Wah itu pasti sih, karena ya balik lagi ya, ada kasarnya dari tim Nightmare ini 2 match selanjutnya kalau mau maju lagi ini nggak boleh kalah, Ul. Sama sekali nggak boleh. Nah ini udah kalah sekali. Udah danger ya. Iya. Udah warning sign terlihat bahwa mereka udah kehilangan 1 match, jadi cukup harus lebih berwaspada lagi dan berharap berarti di FYG bakal dikalahin sama tim yang lain berarti. Betul banget ya, karena dari total 4 tim yang berlaga di masing-masing grup, itu masing-masing akan ada 3 match yang dijalankan. Tapi itu dia ya untuk rekapan dari itemnya, makanya aku penasaran juga nanti untuk highlightnya seperti apa. Karena aku juga pengen ngeliat nih awal-awalnya gimana sih rotasinya dari KLVJ secara lengkap gitu loh. Karena banyak banget momen dimana aku lagi fokus nih sama dari Suyonya, terus dari Cho sama Auroranya. Tiba-tiba ada yang nongol dari rumput, datang lari, Hilda. Dan apakah KLVJ akan menjadi MVP? Karena secara agresivitas, secara tugas yang dijalankan begitu baik ya. Ingat loh untuk awal 5 menit pertama 4 poin kill. 4 ya? Ya benar-benar 4-0 sampai akhirnya kena shutdown juga kan tadi sama Hayabusanya. Dan MVP by GoPay memang jatuh kepada KLVJ dengan wah ini EXP yang barbarly. Dengan item-item defense saja dia udah bisa ngantongin 7 poin kill dan 8 assist. Betul, apalagi untuk dari awal dia ngambil ke arah Thunderbelt Dominance ya. Menurutku 2 item itu yang benar-benar berguna banget untuk maksimalin damage-nya. Damage-nya dari Thunderbelt, sementara defense-nya dari defense item yang tinggi banget. Dan awal-awal kan biasanya nggak langsung bikin ke arah
penetrasi dong dari item-item lawan yang ngebuat dia sulit lah untuk tumbangin, ditambah lagi dengan rumput sebagai pasifnya dan revitalize sebagai healer powernya. Tambah konkusif, trial, damage-nya makin meledak-ledak lagi ya dengan tenacity juga yang ngebuat dia durable banget. Dan ini dia untuk segi highlights dari gameplaynya Kill VJ. Iya, first blood tadi jatuhnya ke tangan dari Sosol karena dia juga udah pakai Purify dan itu BT-nya dengan Purify ya. Bisa ngilangin sisinya dari Cho tapi susah untuk lari dari Hilda nih. Karena kita udah tahu Hilda tuh mobilitasnya benar-benar kenceng banget. Ya ini bagus banget momen-momennya ya, kayak langsung dipacul gitu loh pakai Power of Blindness. Ya, dan pindah juga untuk ke arah bottom lane lagi dan lagi ya, Kill VJ lagi yang dapetin kill point-nya. Ini satu persatu ya, walaupun jatuhnya ke tangan dari Kill VJ, tapi seenggaknya itu udah ngebuka space lagi sih untuk Z bisa scanning ke jungle lawannya. Iya, dan kayak berarti Kill VJ juga sebagai damager penyambut inisiasinya Pexio. Bener. Iya tadi, kayak tadi kenanya bener. tuh Easy for Lexi dipacul langsung. Bener. Itu walaupun dari segi item defense ya, tapi ya balik lagi, ya itulah Hilda sekarang gitu loh. Dengan emang base damage-nya udah sakit banget dari skill setnya. Dan ini dia untuk standingnya so far, berarti udah ada 1 poin setidaknya yang sudah diamankan oleh Dian Feng Yaogoi dan